Kemudian juga terdapat 1,11 juta penyaluran kartu prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR. Kemudian menjangkau masyarakat di area pedesaan sebesar 1,18 juta agen laku pandai dan 932.000 layanan keuangan digital. Capaian ini merupakan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kementerian lembaga, Bank Indonesia, OJK, serta mitra pembangunan pemerintah. Ke depan tentu beberapa tantangan terkait inklusi keuangan, yaitu satu, tentu kita harus mengurangi kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasinya. Kemudian juga disparitas antar daerah dan antar kelompok berbasis sosial ekonomi. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, dan ini sebagai amanah dari Undang-Undang P2SK. Kemudian pemerintah juga terus melibatkan industri sektor keuangan dengan berbagai inisiatif agar target 90% di tahun 2024 ini bisa dicapai. Pak Tua, ada yang ingin tambahkan? Silakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya hanya menambahkan 2 poin saja, bahwa kami dari OJK tentu menjadi bagian dari DNKI ini, dan nantinya pada Komite Nasional yang akan dibentuk juga akan duduk sebagai salah satu ketua harian dan akan siap untuk mendukung sepenuhnya semua program kerja yang telah disiapkan untuk bisa dicapai dalam kerangka waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, kami juga secara khusus ingin melanjutkan upaya untuk peningkatan inklusi literasi edukasi ini lebih semakin berkualitas lagi. Sekiranya di waktu yang lalu sampai di tahun 2024 ini memang targetnya adalah pada saat kita berupaya untuk memperlebar, memperluas inklusi keuangan kepada target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 ini, baik untuk tingkat inklusi maupun inklusi dalam arti kepemilikan rekening ataupun akses kepada lembaga jasa keuangan, maupun literasinya dalam arti rekening tadi tidak diam atau pasif atau dormant tapi aktif, tetapi kedepannya kami juga ingin melihat kualitas dari inklusi tadi itu semakin meningkat, baik untuk pembiayaan, baik untuk kegiatan keuangan lainnya, karena di kami selain tentu mendorong untuk inklusi yang berkaitan dengan penggunaan rekening bank, juga dalam kerangka untuk inklusi aktivitas di pasar modal, di asuransi, maupun berbagai lembaga jasa keuangan lainnya, baik multi finance maupun juga untuk kerangka P2P lending yang lebih baik, berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu juga kami meningkatkan aspek yang berkaitan dengan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum kepada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku ataupun market conduct yang ditetapkan maupun yang berbasis ilegal. Jadi itu yang menjadi target kami ke depan, menjadi bagian juga dari Komite Nasional yang sedang difinalisasi keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, kami dari Bank Indonesia kita mendukung
punya komitmen untuk mendorong inklusi keuangan, dan targetnya tadi di tahun ini 90% di tahun 2024 ini. Kami ada 4 program ya untuk mendorong inklusi keuangan ini. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi UMKM dan subsisten, termasuk juga digitalisasi ya melalui KRIS dan sebagainya. Yang kedua adalah melalui pembiayaan ekonomi, pembiayaan UMKM, ya, di mana saat ini kami terus dorong pembiayaan inklusif UMKM terus meningkat dan saat ini sudah berada di 33%. Yang ketiga adalah perluasan edukasi, literasi terhadap keuangan termasuk juga digital. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap konsumen. Ya, kami terus melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen, khususnya konsumen di industri yang terkait atau yang diawasi oleh Bank Indonesia, termasuk di sistem pembayaran. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, bahwa BPS juga dalam hal ini sangat mendukung untuk pengembangan literasi dan inklusi keuangan, dan tentunya sesuai dengan perannya. BPS bekerja sama dengan OJK saat ini telah melaksanakan survei khusus mengenai literasi dan inklusi keuangan yang sudah kami laksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Survei ini dilakukan di 34 provinsi dan 120 kabupaten kota plus 8 kabupaten kota yang memiliki kantor OJK. Dan tentunya saat ini kami sedang melakukan finalisasi laporan yang direncanakan nanti laporan akan selesai akhir bulan Maret. Tentunya hasil survei ini akan melengkapi data-data yang ada karena survei ini didesain khusus untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan di daerah dan juga di nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oh, ada. Masih belum jelas juga. Stefano dari Reuters, Pak. Mungkin pendalaman sedikit mengenai yang RPP komite tadi, Pak. Itu komitenya akan melakukan tugasnya apa aja ya, Pak? Kemudian rencananya selesai kapan? Terakhir, Pak, sedikit berbeda sedikit topiknya, Pak. Bapak sempat mengatakan, ini terkait PPN, Pak, yang naik ke 12%. Bapak sempat mengatakan kemarin ini ada keberlanjutan. Pak, boleh klarifikasi nggak, Pak? Berarti maksudnya pemerintahan sekarang sudah berkomunikasi dengan pemerintahan selanjutnya bahwa akan ada kenaikan PPN ke 12% dan mungkin sudah ada timingnya kapan, Pak? Apakah 1 Januari 2025 paling lambat atau lebih cepat? Terima kasih. Pertama terkait dengan Dewan, itu amanat dari Undang-Undang P2SK. Jadi tentu ada penguatan terkait literasinya dan terkait juga dengan kelembagaannya dimasukkan lebih lengkap lagi. Terkait PPN itu Undang-Undang HPP. Jadi selama ini Undang-Undang HPP bunyinya demikian. Tetapi mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu di dalam Undang-Undang APBN. Jadi kita lihat saja Undang-Undang APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.